Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Matunes. Halo para pejuang P3K, apa kabar nih? Saya harap kabar kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas soal yang sering keluar saat P3K. Materinya yaitu program pengayaan, program remedial, dan kriteria ketuntasan minimal. Bagi teman-teman yang kemarin sudah melaksanakan tryout di SIM PKB dan mengikuti tahapan-tahapan berkaitan dengan SIM PKB Guru Belajar, kalian sudah belajar tentang modul-modul yang disediakan oleh SIM PKB Guru Belajar ya teman-teman. Di antaranya yaitu pertama kalau pedagogik ya. Pedagogik itu sendiri ada 7 modul ya teman-teman. Yang pertama yaitu teori belajar, yang kedua karakter peserta didik, yang ketiga keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang keempat desain pembelajaran, nomor 5 dasar komunikasi, yang nomor 6 penilaian, yang ketujuh pengembangan potensi peserta didik. Ini modul yang sama dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk PPG. Ya teman-teman, kenapa kok saya bilang begitu? Karena saya sudah melaksanakan PPG itu sendiri teman-teman. Pada tahun 2018, Kemendikbud ada program yang namanya PPG Prajabatan. Nah, saya salah satu di antara teman-teman yang ada di PPG Prajabatan program Kemendikbud di tahun 2018. Modul PPG sama aja dengan modul P3K yang sekarang ini. Kalau kalian tidak percaya, bisa tanyakan ke teman-teman yang sedang melaksanakan PPG di tahun ini. Modulnya sama atau tidak? Pasti jawabannya sama. Nah, di PPG kita juga belajar tentang ini teman-teman. Belajar tentang pedagogik yang berkaitan dengan program remedial, program pengayaan, RPP, silabus, metode pembelajaran, kompetensi dasar dan kompetensi inti, program semester dan program tahunan, media pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan sumber belajar. Kalian kalau masih belajar tentang teori belajar sampai pengembangan potensi peserta didik, saya harap kalian juga harus belajar tentang program remedial pengayaan sampai sumber belajar. Soal-soal yang sering keluar di PPG sama aja dengan soal-soal yang kemarin teman-teman sudah melaksanakan SKB CPNS atau seleksi kompetensi bidang CPNS di tahun 2020. Soalnya hampir sama, yaitu meliputi ya 7 modul itu ditambah dengan program remedial, program pengayaan sampai sumber belajar. Pokoknya yang berkaitan dengan pedagogik, karena pedagogik itu cakupannya sangat luas ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu berkaitan dengan program remedial dan program pengayaan teman-teman. Tanpa basa-basi, yuk kita bahas soal satu persatu di program remedial, program pengayaan dan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Soal nomor 1. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai program pengayaan adalah: A. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. B. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. C. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. D. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. Oke teman-teman, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas satu persatu ya.
apa itu program pengayaan terlebih dahulu, definisinya. Kalau kalian sudah tahu definisinya, kalian bisa menjawab soal ini, teman-teman. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat dari teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Perlu dipahami bahwa program pengayaan dapat diselenggarakan dengan baik jika dibuat perencanaan pengajaran yang baik. Pelaksanaan pengajaran dan evaluasi dilakukan dengan baik dan tentunya mendapat dukungan dari semua pihak, antara lain kerjasama dari orang tua atau wali murid, unsur-unsur lain yang terlibat dalam rancangan pengajaran pengayaan yang perlu ada dan harus diperhatikan adalah peserta didik, guru, media, metode, materi, serta waktu pelaksanaannya. Semua itu diperlukan dan diperhatikan dengan tujuan pengajaran pengayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Jadi, dalam hal ini berbeda perlakuannya dengan remedial ya teman-teman. Penentuan peserta didik bisa mendapatkan program pengayaan atau tidak adalah guru, bukan peserta didik itu sendiri. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Ditambah lagi, pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. Selanjutnya, pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Ada lagi nih, jadi dalam hal ini berbeda perlakuannya dengan remedial teman-teman. Setelah itu, penentuan peserta didik bisa mendapatkan program pengayaan atau tidak adalah hak dari guru, bukan peserta didik itu sendiri. Jadi, pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai program pengayaan sudah jelas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik. Program pengayaan, peserta didik bisa mendapatkan program pengayaan atau tidak, bukan peserta didik itu sendiri. Yang milih adalah guru, ya. Peserta didik ditentukan oleh guru, bukan peserta didik itu sendiri, ya teman-teman. Jadi pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai program pengayaan adalah yang E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak, ya. Yang bisa memilih adalah guru itu sendiri ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali A. Menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan peserta didik. E. Membantu peserta didik lain atau temannya yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Nah,
menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas ya teman-teman. Membuat rangkuman tidak tepat digunakan sebagai program pengayaan karena tidak menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik. Oke teman-teman, kita bahas ya teman-teman. Inti dari pengayaan adalah menambah wawasan lebih lanjut. Oke teman-teman, pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Di garis bawah ya teman-teman, pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian, jadi hal ini berbeda perlakuannya dengan remedial. Dalam bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui pertama ya teman-teman, belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan berkaitan dengan KD yang dipelajari pada jam-jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua, program pengayaan yaitu bisa belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan, kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individual atau belajar mandiri. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema yaitu pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu melalui pembelajaran tematik, dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lainnya yang telah dipahaminya. Begitu teman-teman. Nah, jadi intinya ya teman-teman, untuk program pengayaan itu adalah menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik. Gitu teman-teman. Bisa memecahkan masalah, bisa yang lainnya. Atau kalau individu ya teman-teman, kegiatan pemecahan masalah, tugas proyek atau penelitian, maupun bisa menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Itu bisa membantu peserta didik lain yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Kalau merangkum ya, membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas, itu tidak bisa menambah wawasan teman-teman. Tidak menambah wawasan, tidak dapat memecahkan masalah. Jadi itu bukan program dari pengayaan. Mungkin itu bisa dijadikan dengan program remedial teman-teman. Jadi intinya dari program pengayaan adalah menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik yang sudah tuntas atau sudah melampaui KKM, kriteria ketuntasan minimum. Oke teman-teman, mari kita bahas soal berikutnya. Setelah melakukan penilaian harian, mata pelajaran matematika, materi operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak terdapat 25 mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau sudah tuntas ya, tuntas di KKM. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B.
Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. C. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian, khususnya jawaban yang salah. D. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan bahan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana, teman-teman? Ayo kita bahas soal yang ini ya, teman-teman. Program pengayaan yang tepat untuk mata pelajaran matematika adalah memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, karena soal-soal dalam mata pelajaran memiliki variansi yang beragam. Dengan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai kompetensi dasar atau KD yang sudah dipelajari. Intinya adalah kalau pengayaan adalah menambah wawasan bagi peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, teman-teman. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ini menambah wawasan yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi untuk opsi A adalah opsi terbaik dari program pengayaan. Ayo kita bahas soal berikutnya. Remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu fungsi remedial adalah fungsi korektif. Pernyataan yang paling tepat dari fungsi korektif adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. B. Memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya yang akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. C. Membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, proses belajar. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. D. Memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pembelajaran regulasi reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. E. Akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk program remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Untuk fungsi korektif adalah yang mana, teman-teman? Mari kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, teman-teman. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Tetapi kita baru mengetahui fungsi korektif. Untuk fungsi-fungsi yang lain kita belum tahu. Maka dari itu kita bahas ya, teman-teman. Ada 6 fungsi remedial teaching, teman-teman. Yang pertama, fungsi korektif. Artinya, melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Yang kedua, ada fungsi penyesuaian. Yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan belajar, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan, kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang ketiga, ada fungsi pemahaman. Artinya, dari pihak guru, siswa, atau pihak lainnya dapat membantu siswa. Maksudnya, fungsi pemahaman adalah agar dalam pengajaran remedial memungkinkan guru, murid, dan pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi yang diharapkan. Murid juga dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak-pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi murid tersebut. Yang keempat, ada fungsi pengayaan. Yang dimaksud adalah
agar remedial teaching dapat memperkaya proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat diperoleh melalui remedial teaching. Pengayaan dapat terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih baik, lebih banyak, lebih dalam, atau prestasi belajarnya lebih kaya lagi. Untuk fungsi remedial teaching yang nomor 5 adalah fungsi akselerasi. Agar remedial teaching dapat mempercepat proses belajar lebih dalam, artinya waktu maupun materi. Misalnya, murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajarnya melalui pengajaran remedial. Maksudnya, pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar lebih baik dari segi waktu maupun materi, sehingga dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang keenam, ada fungsi terapeutik secara langsung maupun tidak langsung. Pengajaran remedial adalah memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang pencapaian prestasi belajar, dan pencapaian prestasi yang lebih baik dapat mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa fungsi pembelajaran remedial adalah untuk membantu guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam masalah belajar. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan A. Nilai kognitif pembelajaran, B. Sikap peserta didik dalam pembelajaran, C. Kriteria kelulusan minimal, E. Metode pembelajaran. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Oke teman-teman, kita bahas ya teman-teman. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukannya untuk program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik, dan pendidik berusaha membantu kesulitan belajar dihadapi siswa. Dalam pembelajaran remedial, digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik, agar peserta didik menjadi lebih mudah memahami dari kompetensi dasar atau KD yang dianggap sulit dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas, dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik berbeda tingkatannya. Ada tingkat tertinggi, sedang, dan rendah. Dengan tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Jadi, jawaban yang tepat bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka berlaku untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pelaksanaan remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dalam kesulitan belajar peserta didik. Oke, ayo kita bahas soal berikutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah kesulitan belajar peserta didik ya teman-teman. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu,
Baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Berikut yang bukan termasuk faktor luar dari penyebab ketidaktuntasan belajar peserta didik yaitu A. Sulit konsentrasi, B. Materi pelajaran, C. Metode mengajar, D. Sistem penilaian, E. Lingkungan. Nah, menurut teman-teman, dari soal ini jawaban yang tepat adalah yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas ya teman-teman. Faktor penyebab ketidaktuntasan belajar ada bermacam-macam sebabnya. Dapat berasal dari faktor dari dalam peserta didik, yaitu fisik dan psikis, antara lain seperti motivasi yang rendah, sulit konsentrasi, kurang percaya diri, dan atau faktor luar peserta didik antara lain yaitu seperti lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, dan sistem penilaian. Jadi, berikut yang bukan termasuk faktor dari luar penyebab ketidaktuntasan peserta didik adalah yang A, teman-teman, sulit konsentrasi. Karena faktor luar peserta didik antara lain yaitu satu seperti lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, dan sistem penilaian. Bukan sulit konsentrasi ya teman-teman. Karena sulit konsentrasi itu faktor dari dalam ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik tidak tuntas pada faktor dalam. Yang pertama yaitu berkaitan dengan peserta didiknya itu sendiri, fisik dan psikis antara lain seperti motivasi yang rendah, sulit konsentrasi, dan kurang percaya diri. Itu faktor dari dalam. Kalau faktor dari luar itu lingkungan, materi pelajaran, guru, metode mengajar, atau sistem penilaian. Ayo kita bahas soal berikutnya. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik, terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal atau KKM. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas-tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. Yang D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode atau media yang berbeda menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya baik secara individu maupun kelompok. Pada kasus tersebut terdapat 10 anak yang tidak tuntas nih teman-teman. Nah, program remedial yang tepat adalah yang mana teman-teman? Yang B teman-teman. Kenapa yang B? Kenapa kok nggak yang A? Karena yang A itu kan memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media belajar. Kurang tepat karena jika berkelompok bisa saja dalam satu kelompok seluruh peserta tidak mengalami kesulitan belajar. Yang B tepat karena dilakukan
bisa menghemat waktu dan mengefisiensi sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama, seseorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan juga kelompok siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas bisa menjadi tutor bagi teman sebayanya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajarkan oleh tutor-tutor sebaya, kelompok tertentu yang belum tuntas lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengemukakan kesulitan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Gitu teman-teman. Nah, yang C nih, memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. Kurang tepat, karena terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar berasal dari faktor dalam, yaitu sulit konsentrasi dan tidak mudah memahami teman-teman. Karena sulit berkonsentrasi dan tidak mudah memahami. Jadi yang C ini agak kurang tepat ya teman-teman. Yang D, memberikan pembelajaran ulang di kelas, ini tidak tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran terutama bagi kelompok yang sudah tuntas. Biasanya kan guru itu ada kesepakatan di awal ya di RPP bahwa bab ini hanya beberapa pertemuan gitu ya teman-teman. Kalau memilih yang D ini kurang tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran. Jadi agak kurang gitu ya teman-teman. Target dari guru biasanya tidak terlampaui atau tidak tercapai. Yang E, menjelaskan kepada staf didik satu persatu. Wah, ini sangat-sangat tidak tepat. Karena terlalu banyak memakan waktu gitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk program remedial yang tepat untuk 10 orang ini yaitu yang B teman-teman, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya.